Hai adik-adik, ketemu lagi sama Bang Abraham di ibadah sekolah minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita saat teduh dahulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Kita akan memuji nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan memasuki hadirat Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu.
Tuhan, bagi adik-adik sekolah minggu Tuhan yang akan melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami ya, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh memberkati kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik yang percaya kepada Yesus bersama dengan saya berkata, amin. Shalom adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Temanya adalah bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi tema kita pada pagi hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan, yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ulang,
di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat kepekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur adalah artinya berterima kasih kepada Tuhan, merasa bersyukur atas pernyataan lega, senang, dan sebagainya. Saya ulang, bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan, merasa beruntung atas pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita merasa senang, kita merasa happy. Itu yang dimaksud dengan bersyukur. Lalu di dalam Alkitab, kata bersyukur ini diartikan adalah mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita. Dan juga bersyukur merupakan ekspresi hati yang berkelimpahan atas pertolongan, atas campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga membawa kurban syukur untuk Tuhan. Itulah definisi bersyukur di dalam Alkitab. Ulang sekali lagi, siapa yang masih ingat arti bersyukur? Bersyukur tadi apa ya artinya? Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan, merasa beruntung, dan juga mengakui kedaulatan Tuhan. Bersyukur merupakan ekspresi yang berkelimpahan dan juga membawa kurban syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu, apa sih alasan kita untuk mengucap syukur, adik-adik? Mengapa kita harus mengucap syukur? Secara umum kita mengucap syukur karena apa? Yang pertama adalah karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Kita sehat, kita kuat sampai hari ini, semua karena kasih dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa kita mengucap syukur secara umum? Yang kedua adalah karena Tuhan memberikan kita kepintaran. Semua pasti adik-adik pintar, semua hebat-hebat, di sekolah pintar, di sekolah minggu juga pintar. Semuanya karena Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kita kepintaran. Yang ketiga adalah karena Tuhan sudah memberikan kita kesembuhan. Siapa yang sudah pernah sakit? Kalau yang sudah pernah sakit pasti rindu pengen yang namanya sembuh. Tuhan, sembuhkanlah penyakitku. Aku tidak mampu lagi Tuhan, aku tidak mau sakit terus. Kita berdoa di hadapan Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kesembuhan. Ternyata setelah kita berdoa, Tuhan memberikan kita kesembuhan. Jadi yang ketiga, kenapa kita mengucap syukur? Karena Tuhan sudah memberikan kita kesembuhan. Yang keempat, kenapa kita mengucap syukur? Yang keempat yaitu Tuhan sudah menolong kita. Yaitu apa? Kita merayakan ulang tahun. Siapa yang berulang tahun di bulan Oktober ini, angkat tangannya? Ya, kalau kita berulang tahun di bulan Oktober atau di bulan-bulan yang lain, kita berulang tahun, bertambah umur 1 tahun lagi, itu tandanya Tuhan sudah pelihara hidup kita sampai besar seperti ini, sampai kita pintar seperti ini, semua karena pertolongan Tuhan. Kita ulang tahun, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tiup lilin, terus kita undang teman-teman kita yang lain. Karena kenapa? Kita merasakan ucapan syukur kepada Tuhan. Itulah kenapa kita mengucap syukur. Alasan kita mengucap syukur secara umum. Jadi semua berujung pada diri yang mengalami karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 3 tadi kita belajar tentang firman Tuhan. Apa sih yang dimaksud mengucap syukur di dalam 1 Tesalonika itu? Nah, di dalam 1 Tesalonika ini di mana Rasul Paulus
yang menulis surat ini ditujukan kepada jemaat Tesalonika. Nah adik-adik, jemaat Tesalonika dirintis oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua di dalam waktu yang relatif singkat, yaitu kurang dari sebulan. Di dalam, adik-adik boleh baca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Itu menjadi pendahuluannya bagaimana pelayanan Rasul Paulus di jemaat Tesalonika. Lalu hal itu terjadi karena adanya orang-orang Yahudi yang iri hati dan menindas mereka bersama dengan para penjahat dan preman-preman pasar. Jadi sehingga Rasul Paulus hanya melayani di sana kurang lebih 1 bulan adik-adik. Karena itu Rasul Paulus terpaksa harus meninggalkan jemaat Tesalonika. Dia meninggalkan jemaat Tesalonika. Walaupun demikian, ternyata jemaat Tesalonika ini dapat bertumbuh menjadi jemaat yang cukup dewasa di dalam iman pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita belajar apa sih berucap syukur, apa sih bersyukur yang dimaksud di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga tadi. Yang pertama, ada 3 hal yang Rasul Paulus syukuri dari jemaat Tesalonika. Jadi waktu itu jemaat Tesalonika, Rasul Paulus meninggalkan jemaat Tesalonika, tapi jemaat Tesalonika ini mereka bertumbuh sehingga Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa pun. Rasul Paulus selalu mendoakan mereka. Ada 3 hal yang Rasul Paulus syukuri dari jemaat Tesalonika. Ingat-ingat ya, ada 3 hal yang Rasul Paulus syukuri dari jemaat Tesalonika. Yang pertama adalah adanya pertumbuhan iman jemaat Tesalonika. Jadi jemaat Tesalonika itu, pertumbuhan iman mereka itu bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun ditinggal oleh Rasul Paulus, tetapi mereka tetap bertumbuh di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Jadi adik-adik, iman kepada Yesus Kristus berarti percaya kepada karya Yesus. Nah, karya Yesus itu berujung kepada terlepasnya manusia dari belenggu dosa. Jadi kalau kita percaya, kita punya iman kepada Yesus, itu membawa kita supaya kita terlepas dari hukuman dosa. Jadi jemaat Tesalonika mereka percaya, mereka bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, walaupun kakak-kakak sekolah minggu mengajar adik-adik lewat live streaming atau di Google Meeting, di YouTube, namun kakak-kakak percaya adik-adik pasti akan bertumbuh di rumah masing-masing seperti Rasul Paulus. Dia percaya bahwa jemaat Tesalonika itu mereka bertumbuh di dalam iman. Kakak juga, Bang Karyaman atau kakak-kakak yang lain percaya bahwa adik-adik sekolah minggu yang di rumah pasti bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Pasti bertumbuh di dalam Tuhan seperti jemaat Tesalonika. Yang kedua, apa 3 yang disyukuri Rasul Paulus oleh jemaat Tesalonika ini? Yang kedua adalah jemaat Tesalonika itu memiliki kasih yang sungguh kepada sesama. Jadi adik-adik, mengasihi sesama adalah bukti dari ungkapan syukur atas kasih Allah yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Lalu mengasihi sesama berangkat dari rumah ke publik. Jadi kasih itu berangkat atau dimulai dari rumah, di mana kita harus mengasihi kakak, kita harus mengasihi adik, kita harus mengasihi papa, kita harus mengasihi mama. Jadi dimulai dari rumah, baru berangkat ke publik. Maksudnya ke publik itu apa? Ke masyarakat di mana kita berada, ke teman-teman kita yang lain. Jadi adik-adik, kita harus memiliki kasih seperti jemaat Tesalonika. Adik-adik, mengasihi sesama adalah pagar untuk menjalani hidup di dalam yang penuh kebencian. Jadi ulang sekali lagi ya, mengasihi sesama adalah pagar untuk menjalani hidup di dunia ini yang penuh dengan kebencian. Jadi kalau kita memiliki kasih, maka kita tidak membenci satu dengan yang lain. Adik-adik,
kita harus memiliki kasih seperti jemaat Tesalonika. Yang ketiga, yang terakhir, 3 hal yang disukuli oleh Rasul Paulus dari jemaat Tesalonika ini. Yang ketiga adalah pengharapan oleh Injil. Ternyata jemaat Tesalonika ini terus mereka berharap atas Injil, kabar baik yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka, yaitu firman Tuhan. Mereka berharap akan setiap firman Tuhan akan tercapai, akan menjadi nyata di dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Adik-adik, pengharapan oleh Injil merupakan energi, merupakan kekuatan untuk hidup di dalam keberadaan dan kekudusan. Adik-adik, kita berharap terus kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita berharap Tuhan pasti akan mempertemukan kita kembali di gereja untuk kita beribadah bersama-sama. Di pandemik ini kita berdoa di rumah masing-masing. Kita berharap kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, menjauhkan kita dari setiap penyakit, dan Tuhan segera halaukan COVID-19 ini sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama kembali, berdoa bersama-sama di gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia. Kita berharap bahwa pengharapan di dalam Injil ada jalan keluar yang terbaik dan Tuhan sudah persiapkan. Nah, adik-adik, yang menjadi kesimpulan kita adalah kita mengucap syukur. Buktinya adalah kita memiliki iman, ya. Kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Yang kedua, kita memiliki pengharapan. Yang ketiga, kita memiliki kasih akan sesama kita dan terlebih kepada Tuhan. Nah, menjadi penutupnya dalam firman Tuhan berkata, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita membuktikan bahwa kita orang-orang yang memiliki rasa ucapan syukur, yang memiliki hati yang bersyukur, dengan dibuktikan dengan 3 hal yang kita miliki, yaitu memiliki iman, memiliki pengharapan, dan memiliki kasih kepada Tuhan. Saya percaya adik-adik semuanya adalah adik-adik yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan, yang memiliki kasih yang tulus untuk teman-teman kita, untuk kakak, abang, dan bapak di rumah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. God bless you adik-adik. Tuhan memberkati, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kami. Karena Tuhan sudah memberikan kami umur yang panjang. Tuhan sudah memberikan kami kepintaran. Dan juga kami harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, memiliki pengharapan, dan memiliki kasih yang tulus seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Kiranya kami semua adik-adik sekolah minggu memiliki hati yang penuh bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur artinya berterima kasih atas setiap kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati adik-adik di rumah, sehingga adik-adik terus bertumbuh di dalam Tuhan seperti jemaat Tesalonika. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selesai mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Di akhir ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya adik-adik sekolah minggu akan menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan, menjadi adik-adik yang pintar, menjadi adik-adik yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, hormat bagi Allah Bapa. Saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.